Salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke tanggal 22 November. Kita akan baca dari 1170 dan 1293. 1170. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 30 Juni 1937. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, "Sudah sering aku ingin mengangkat kongregasi ini, tetapi aku tidak mampu melakukannya karena kesombongannya. Ketahuilah putriku, bahwa aku tidak akan memberikan rahmatku kepada jiwa-jiwa yang sombong. Malah, rahmat yang sudah kuberikan pun akan kuambil kembali dari mereka." 1293. Sekali peristiwa, aku jatuh lagi ke dalam suatu kesalahan meskipun aku sudah mengambil keputusan teguh untuk tidak melakukannya. Memang kejatuhan itu hanyalah ketidaksempurnaan kecil dan sedikit banyak tidak aku sengaja. Tetapi karena kejatuhan itu, aku merasakan sakit yang nyeri dalam jiwaku sehingga aku menghentikan pekerjaanku dan pergi ke kapel sejenak. Sambil merebahkan diri pada kaki Yesus, dengan cinta dan kepedihan yang nyeri, aku minta ampun kepada Tuhan. Aku merasa sedemikian malu karena dalam percakapanku dengan Dia sesudah komuni kudus pagi ini, aku telah berjanji untuk setia kepadanya. Kemudian aku mendengar suara ini. "Kalau bukan karena ketidaksempurnaan kecil ini, engkau tidak akan datang kepadaku. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau datang kepadaku sambil merendahkan diri dan minta ampun kepadaku, aku mencurahkan rahmat yang berlimpah-limpah ke atas jiwamu. Dengan seketika, ketidaksempurnaanmu lenyap dari hadapan mataku, dan aku hanya melihat cinta serta kerendahan hatimu. Engkau tidak kehilangan suatu pun, tetapi memperoleh banyak." Hal ini terjadi pada tanggal 30 Juni 1937. Sudah sering aku ingin mengangkat kongregasi ini, tapi aku tidak mampu melakukannya karena kesombongannya. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Jadi, walaupun Yesus mau melakukan sesuatu, tapi dia katakan, "Aku tidak mampu melakukannya." Kenapa? Karena ada kesombongan. Jadi kalau dalam diri kita masih ada kesombongan sedikit aja, Tuhan Yesus katakan dia nggak mampu melakukannya untuk misalnya meninggikan, untuk supaya dia berbuat lebih banyak, untuk dia memberikan rahmatnya, karena ada kesombongan. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi refleksi kita semua ya. Kalau kita nggak mendapatkan rahmat yang kita minta dari Tuhan, kemungkinan karena masih ada kesombongan yang ada di dalam kita, yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bahkan orang lain menganggap kita, waduh, sudah sangat rendah hati. Tapi kalau di dalamnya masih ada kesombongan, itu yang membuat Yesus katakan, "Aku gak mampu." Ketahuilah putriku, bahwa aku tidak akan memberikan rahmatku kepada jiwa-jiwa yang sombong. Yesus memberikan satu konfirmasi yang jelas. Aku tidak akan memberikan rahmat kepada jiwa-jiwa yang sombong. Malah ada tambahannya ya. Rahmat yang sudah kuberikan pun akan kuambil kembali dari mereka. Jadi kita jangan merasa bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, saya punya rahmat ini, saya punya rahmat itu. Hari ini Yesus dengan tegas mengatakan, rahmatku tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sombong. Dan kalaupun sudah diberikan, malah aku akan mengambilnya kembali, rahmat-rahmat tersebut dari mereka. Di diary yang lain memang disebutkan, jiwa yang sombong itu adalah jiwa yang miskin, yang papa. Karena rahmat-rahmat yang Tuhan beri, Tuhan ambil kembali. 1293.
Aku jatuh lagi ke dalam suatu kesalahan meskipun sudah ambil keputusan untuk tidak melakukannya. Di sini Suster Faustina sharing dengan sangat rendah hati ya, bahwa dia pun melakukan kesalahan. Aku jatuh lagi. Sudah pernah jatuh dan sekarang jatuh lagi ke dalam suatu kesalahan meskipun sudah ambil keputusan untuk nggak mau salah lagi. Mungkin hal ini juga kita alami berulang-ulang kali dalam hidup kita sehari-hari. Contoh ya, pagi-pagi sudah bilang sama Tuhan, mau pakai waktu yang ada dengan seefektif mungkin, dengan sebaik mungkin. Tapi malam hari evaluasi, apa ya yang saya lakukan hari ini? Banyak waktu yang terbuang dengan tidak efektif. Padahal pagi sudah niat mau melakukan dengan baik. Dan hari ini Suster Faustina juga katakan bahwa aku jatuh lagi ke kesalahan yang walaupun dia sudah mengambil keputusan untuk tidak melakukannya. Saya nggak tahu persis apa yang menjadi permasalahannya ya. Cuma di sini dikatakan memang kejatuhan itu hanyalah ketidaksempurnaan kecil dan tidak disengaja. Saya nggak tahu apa yang menjadi topiknya Suster Faustina berbicara hal ini, tapi saya ingat lagi ke satu cerita di mana Suster Faustina ada kaitannya dengan pengemis ya. Jadi secara periodik biara tersebut menyiapkan makanan untuk para pengemis ya. Suatu hari, Suster Faustina dalam pelayanan tersebut, dia melihat seorang pengemis. Yang dia lihat bahwa kemarin dia sudah lihat pengemis ini. Jadi sama dia disapa. Disapa untuk menunjukkan bahwa saya peduli sama kamu, saya memperhatikan kamu, saya mengasihi kamu. Tapi apa yang reaksi dari si pengemis? Pada waktu pengemis itu disapa oleh Suster Faustina, karena Suster Faustina tahu pengemis itu kemarin sudah datang, reaksinya adalah dia malah malu. Ketahuan bahwa kemarin sudah datang, kok hari ini datang lagi. Jadi dia cepat-cepat pergi untuk menutupi perasaan malu dia ya. Pasti nggak disengaja sama Suster Faustina dia lakukan itu. Sama kayak kita ketemu temen ya. Kemarin udah ketemu, hari ini ketemu lagi, kita sukacita, kita bergembira, kemarin ketemu ya, hari ini ketemu lagi. Satu perasaan yang gembira. Tapi pengemis itu bereaksi berbeda. Dia malu ketahuan karena kemarin sudah minta makan, hari ini minta makan lagi. Dan pasti Suster Faustina tidak lakukan dengan sengaja. Tapi begitu melihat reaksinya si pengemis, dia menjadi sadar bahwa aduh, saya salah. Saya menegur dia untuk menunjukkan betapa saya memperhatikan kamu, tapi reaksinya, kesimpulannya berbeda bahwa saya seolah-olah menuduh dia, mengetahui bahwa dia sudah datang kemarin, hari ini datang lagi. Suster Faustina langsung meminta maaf, mengklarifikasi bahwa bukan itu maksudnya dia. Jadi kadang kita melakukan satu perbuatan baik, kita tidak sengaja, tapi diterima oleh orang lain itu menjadi sesuatu yang tidak membuat dia nyaman. Suster Faustina lanjut katakan, tapi aku merasa sakit yang nyeri dalam jiwaku. Kejadian itu membuat dia merasa nyeri dalam jiwanya dia ya. Jadi dia bilang, dia berhenti dari pekerjaannya dan dia pergi ke kapel. Minta ampun pada Tuhan atas kesalahan yang dia lakukan. Kita lihat apa yang Yesus katakan. Kalau bukan karena ketidaksempurnaan kecil ini, engkau tidak akan datang kepadaku. Kalau Suster Faustina nggak melakukan kesalahan, kalau Suster Faustina nggak ada kesalahan, mungkin dia nggak datang ke kapel. Tapi karena dia melakukan kesalahan, walaupun itu kesalahan yang kecil, yang tidak disengaja,
tapi buat dia itu menjadikan sesuatu ganjelan, merasakan suatu perasaan nyeri sehingga dia pergi ke kapel. Dan Yesus bilang bahwa kalau kamu enggak mengalami hal ini, kamu enggak datang ke kapel. Justru karena kamu mengalami hal ini, kamu baru datang ke kapel. Ini mau jadi refleksi kita semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua secara tidak sengaja melakukan kesalahan, jangan merasa diri gagal, jangan merasa diri enggak sempurna, jangan merasa diri kok enggak bisa bertumbuh, tapi mungkin ini salah satu cara Tuhan memanggil kita untuk kita datang ke hadapannya. Jangan disengaja ya, karena di sini ceritanya bahwa Suster Faustina melakukan kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang kecil ya. Di sini dikatakan oleh Yesus, kalau bukan karena ketidaksempurnaan kecil ini, engkau tidak akan datang kepadaku. Lanjut, Yesus katakan, ketahuilah, setiap kali engkau datang kepadaku, sambil merendahkan diri dan minta ampun kepadaku, aku mencurahkan rahmat berlimpah ke atas jiwamu. Ada banyak yang Tuhan mau beri dengan kegagalan kita, dengan kesalahan kita yang kecil itu. Ya, jadi dengan kita bersalah, kita datang pada Tuhan, dan memang itu Tuhan inginkan kita datang. Datang tidak hanya sekedar datang, tapi dengan kerendahan hati dan minta ampun. Menyadari kesalahan, menyadari kelalaian, menyadari kekurangan, menyadari ketidakberdayaan. Dengan hal tersebut, Tuhan bahkan memberikan rahmat berlimpah buat kita semua. Contoh yang gampang, kalau saya lapar, ada yang kasih makan, saya pasti makan. Tapi kalau saya seolah-olah enggak lapar, enggak ada yang kasih makan. Di sini pun sama, kita datang pada Tuhan, Tuhan saya berdosa, saya bersalah, saya gagal, saya lemah, saya tidak berdaya, saya papa, saya tidak mampu. Dengan kekurangan-kekurangan tersebut, dengan kerendahan hati dan minta ampun, maka Tuhan memberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Supaya kita kenyang, supaya kita kuat, supaya kita mampu untuk langkah-langkah selanjutnya. Aku mencurahkan rahmat berlimpah ke atas jiwamu. Dengan seketika ketidaksempurnaanmu lenyap di hadapan mataku. Tuhan gak bakal ingat-ingat apa yang menjadi ketidaksempurnaan kita. Kelalaian kita, kesalahan kita, dosa kita itu sama Tuhan nggak dilihat lagi. Asal kita datang pada Tuhan ya. Aku hanya melihat cinta serta kerendahan hatimu. Suster Faustina melakukan itu semua dasarnya adalah karena dia rendah hati. Dasarnya karena dia adalah mencintai Tuhan. Dia nggak ingin membuat Tuhan kecewa. Dia nggak ingin membuat Tuhan menjadi sedih karena dia melakukan kesalahan, karena dia melakukan dosa. Dengan dia datang kepada Tuhan, dengan dia datang ke kapel, ke sakramen Maha Kudus, itu menunjukkan kerendahan hatinya, kepapaannya, dan ada cinta yang besar. Cintanya Suster Faustina kepada Tuhan. Engkau tidak kehilangan suatu pun, tapi memperoleh banyak rahmat. Jadi dengan kita melakukan hal tersebut, kita nggak kekurangan sesuatu, malahan kita mendapat banyak. Ya, karena Tuhan tahu kita nih manusia berdosa, Tuhan tuh tahu kita nih manusia yang tidak berdaya. Tapi dengan kerendahan hati, dengan pengakuan bahwa kita tidak berdaya, Tuhan justru memberikan kekuatan-kekuatan untuk kita melangkah lebih lanjut. Buat orang yang sombong, yang merasa semuanya punya, dia nggak kekurangan, dia nggak perlu bantuan kiri kanan, orang-orang yang sombong malahan tidak akan memperoleh rahmat. Karena di awal dikatakan Tuhan bilang dia mau tolong, dia mau angkat kongregasinya, nggak bisa karena kesombongan yang menghalanginya. Mari kita semua bisa mengevaluasi diri masing-masing ya.
Karena kesombongan itu pasti setiap orang berbeda. Contoh, ada orang yang bisa masak. Dia masak, masakan disajikan di meja. Ada orang lain juga masak, sajikan juga di meja. Dia coba masakan temennya. Pada waktu dia coba, dia tahu masakan ini enak atau enggak enak. Kalau dia sombong, dia bisa menyepelekan masakan temennya itu. Makanan gak enak aja berani bersaing sama masakan saya. Atau kalau nggak bisa masak, jangan sok bisa masak. Maka masakannya nggak enak. Itu udah satu kesombongan. Tanpa sadar biasanya dilakukan ya. Ada lagi misalnya contoh dalam satu pertemuan. Melakukan sesuatu, misalnya contohlah baca Alkitab. Bacaan pertama. Pada waktu dia baca, ada sedikit kesalahan, keseleo. Dalam hati mungkin teman-temannya yang lain atau umat yang lain mendengar, langsung dalam hati berkata bahwa cuma bisa segitu aja, sok mau jadi lektor. Itu udah kesombongan. Ya, jadi kita nih gampang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Oleh sebab itu kita yang harus lebih berjaga-jaga, mawas diri, jangan sampai kita tanpa kita sadari kecemplung ke dalam kesombongan-kesombongan tersebut. Kalau sombong yang kelihatan itu gampang dievaluasinya, tapi ada kesombongan yang orang lain nggak tahu, tapi hanya kita yang tahu. Berani nggak mengakui bahwa saya bersalah? Berani nggak saya merubah diri saya bahwa itu juga bagian daripada kesombongan yang membuat Tuhan tidak bisa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Evaluasi ya, dalam satu hari ini coba mengevaluasi kembali apakah saya termasuk dalam kelompok yang sombong. Sombong rohani, itu yang lebih berbahaya lagi. Merasa bisa, merasa hebat dibandingkan dengan orang lain, merasa lebih semuanya, sangat berbahaya. Baik, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas percakapan antara Tuhan Yesus dan Suster Faustina mengenai kerendahan hati. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, kami yang masih terus-menerus menyombongkan diri dengan apa yang kami punya, apa yang kami dapat, apa yang kami rasa lebih daripada orang lain yang membuat kami menjadi sombong, menyepelekan, tidak menganggap orang lain. Pada pengajaran hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa rahmat-Mu tidak bisa mengalir kepada orang-orang yang sombong. Kesombongan menghalangi Engkau untuk mencurahkan rahmat-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Selalu ingatkan kami kalau melalui pikiran, melalui perkataan, bahkan juga melalui perbuatan, kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kerendahan hati. Ingatkan kami Tuhan supaya kami sehari lepas sehari berusaha untuk terus-menerus bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki, yaitu merendahkan diri dengan kerendahan hati dan juga punya cinta yang murni. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
sky.